Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul qala berfirman siapa Allah Ta'ala halimah luhur siapa Allah. Kul katakanlah siapa kamu wahai Muhammad. Innal fadla sesungguhnya anugerah. Innal fadla sesungguhnya anugerah biyadillahi itu di dalam kekuasaannya Allah. Yu'ti memberi siapa Allah pada al-fadla man pada seseorang yasha'u yang berkehendak siapa Allah. Kemudian orang Yahudi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha', bahwa orang Yahudi kan kemarin bilang ibaratnya syirik, iri sama Nabi Muhammad karena yang jadi nabi itu adalah orang malah dari suku Quraisy. Terus Allah bilang, tidak apa-apa, sesungguhnya anugerah itu berada di kekuasaannya Allah. Terserah Allah yu'tihi man yasha', mau ngasih siapa baik, terserah Allah. Famin aina maka itu dari mana? Famin aina maka itu dari mana? Lakum bagi kalian annahu bermula sesungguhnya kelakuan la yu'ta itu tidak diberi, tidak dikasih ahadun siapa seseorang mislama pada sepadannya barang utitum yang diberi siapa kalian. Wallahu bermula Allah wasi'un itu zat yang maha luas. Maksudnya luas, kasirul fadli yakni banyak anugerahnya. Banyak anugerahnya plus alimun dan zat yang maha mengetahui biman dengan seseorang huwa yang bermula man ahluhu itu ahlinya al-fadli. Anugerah Allah itu luas plus Allah juga maha mengetahui untuk siapa yang berhak mendapatkan anugerah atau siapa yang pantas mendapatkan anugerah tersebut. Yakhtasu mengkhususkan siapa Allah birahmatihi dengan rahmatnya Allah. Allah mengkhususkan rahmatnya itu tadi man pada seseorang yasha'u yang berkehendak siapa Allah. Wallahu bermula Allah dzul fadli itu zat yang mempunyai anugerah al-azimi yang agung. Wa min ahlil kitab dan itu sebagian dari ahli kitab. Sebagian ahli kitab itu man bermula seseorang, ada modele orang intakmanhu jika percaya siapa kamu, maksudnya Nabi Muhammad, hu padaman bikin torin dengan satu kintor. Satu kintor itu berapa? Aibi malin yakni dengan harta kasirin yang banyak. Yang dimaksud satu kintor itu simbol dari duit banyak, harta banyak.
Jadi ini nyifati orang Yahudi, nggak semua orang Yahudi atau ahli kitab itu orangnya buruk, tapi ada juga sing baik. Nah, itu digambarkan bahwa kandaikan Nabi Muhammad mau nitip satu kintor itu kalau dihitung ke Indonesia, kalau menurut dinar itu kira-kira ribuan dinar. Tapi ulama ini ada yang macam-macam. Ada yang satu kintor itu sekitar 1.000 dinar. Kalau satu ulama lagi ada yang mengatakan 12.000 dinar. Tinggal dihitung. Karena dinar itu emas ya, duit emas. Emas ini anggap baik 1.200.000. 1.200.000-an ya. Misal segitu, anggap segitulah hitungannya. Itu kalau misal yang 1.000 tadi, yang satu kintor itu sekitar 1.000 dinar, berarti hitungannya sama dengan 5 miliar duitnya satu kintor. Atau sing 12.000 dinar tadi. Kalau 20.000 dinar berarti kalau dirupiahkan sekitar 60 miliar. 12.000 dinar sama dengan 60 miliar. Intinya satu kintor itu di Quran ini disebutkan satu kintor. Andaikan kamu titip sama orang Yahudi sing bagus lakunya, itu andaikan dia dititipi satu kintor, itu tadi antara berapa tadi? Mulai dari 5 miliar sampai 60 miliar. Itu yu'addi, maka mendatangkan siapa man hi pada kintor ilaika kepadamu. Maksudnya itu andaikan dititipkan segitu balik ya segitu. Maksudnya tidak ada korupsi. Orang Yahudi ada sing baik kata Allah Subhanahu wa taala, enggak semuanya buruk. Li amanatihi, karena sifat amanahnya man, karena memang dia punya amanah, dapat dipercaya. Contohnya siapa orang Yahudi tadi? Contohnya ke Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam. Dia sebelum masuk Islam itu baik, kemudian masuk Islam malah tambah baik. Auda'a, yang menitipkan hu pada Abdullah bin Salam, rajulun, siapa laki-laki. Ada orang laki-laki suku Quraisy nitip sama Abdullah bin Salam orang Yahudi sebanyak berapa? Alfan, pada 1.000, wa mi'atai ukiyatin, dan 200 wadah. 200 wadah tadi dahaban apane, emas. Banyak. Kemudian ketika ditagih, ketika diminta fa'ada, maka memberi siapa rajul pada alfan wa mi'atai ukiyatin ilaihi, kepada rajul. Mana duit ini tadi titip sama Abdullah bin Salam. Iku ada sing baik. Di pesantren gitu juga, jangan dikira pesantren itu kabeh ya baik juga. Ada sing jahat juga. Ada sing kriminal juga. Akhirnya keluar film itu tadi. Apa? Film kemarin Walid. Akhirnya ada pula film macam. Jadi ya ini menunjukkan bahwa di semua lingkup itu ada sing baik, ada sing buruk. Jangan kita manis orang kafir itu ya buruk kabeh, enggak. Ada pula sing watake bagus, seneng sedekah juga, ada. Cuma sedekahnya enggak dihitung, soalnya enggak masuk Islam. Sayang, jadi makanya kamu kalau nengok orang macam itu suruh masuk dulu, Pak. Kasiannya, sayangnya wawa duit segitu di sodakoh tapi wawa tidak ditulis. Mending supaya ditulis syahadat dulu, supaya masuk Islam dulu. Nah, nanti baru dicatat amal lewat. Kasihan lah, tidak ditulis pahalanya. Sayangnya. Ada pula yang buruk wa minum, dan itu sebagian dari ahlul kitab, man bermula seseorang
In ta'manhu, jika percaya siapa kamu, maksudnya Nabi Muhammad, hu pada man, ada pula orang tuh kalau kamu percaya sama dia, bidinarin dengan dinar, titip dengan sedinar misalnya, layu adi itu tidak memberikan siapa man, atau tidak mendatangkan siapa man hi pada dinarin ilaika kepadamu. Kenapa li khiyanatihi, karena khiyanate man. Orang Yahudi itu kalau nengok kita itu semena-mena. Gara-gara orang Yahudi menganggap kita itu orang ummi. Kita dianggap orang ummi. Orang selain orang Yahudi dinilai menurut dia adalah orang ummi. Alias apa? Boleh sekehendaknya, boleh ditipu, boleh dibohongi dan lain sebagainya. Dia menganggap bahwa yang ada di kitab Taurat itu berlaku hanya sesama orang Yahudi. Tapi kalau selama orang non Yahudi, selain orang Yahudi, dia nganggap tidak berlaku. Berarti yang asalnya di Taurat itu tidak boleh melakukan kejahatan, tapi dia melakukan kejahatan. Menurut dia dewek, akhirnya disangkal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ilama dumta, kecuali di dalam langgeng siapa kamu, alaihi atas man ko iman hale berdiri, maksudnya kukuh pendirian. Kamu akhirnya narik titip duit 1 dinar tadi. Ada orang Yahudi itu tipenya nitip 1 dinar dak dibalii selagi dak ditagih terus modelnya. Ini kalau ada orang utang ditagih kok bulet kayak itu, berarti ya dulure Yahudi tadi. Wah, katanya jatuh tempo bayar utang hari kok. Agak dulu, belum ada. Nah, akhirnya gitu terus. Hari kedua ditagih lagi. Kau datang ke sini lagi tempeling. Ngono. Makanya sampai ada video-video yang beredar itu pas ditagih utang malah yang dimintai utang malah bawa golok. Dulu waktu ngutang nangis-nangis, gitu. Barang wis minta dibayar katanya jatuh temponya malah ngamuk dia. Nah, ini berarti dulure orang-orang tapi tidak lah ya gitu. Ini ada pula orang Yahudi yang model macam itu tuh, waduh, dititip. Ini bukan ngutang ini, dititipi. Kalau ngutang karuan kan dipakai. Ini nitip. Awak nitip ya duit segini. Malah pas diminta dan dibalik. Nah, ini sebagian dari orang Yahudi ada yang model macam itu. Kenapa? Karena dia khianat. La tufariku, tidak berpisah siapa kamu hu pada man, maksudnya kukuh pendirian. Kamu tidak pindah tempat, awak tidak akan pindah tempat sebelum kamu ngasihkan titipan awak tadi. Fama tafaraqta, maka di dalam ketika berpisah siapa kamu hu pada man, angkaro maka mengingkari siapa man hu pada dinar. Sehingga kalau kamu berpisah, dia tidak berbilang, tidak mengatakan iya. Contohnya siapa orang Yahudi sing modelnya macam tuh, Ka'ab bin Ashraf, seperti Ka'ab bin Ashraf. Kalau pingin model macam ini, ada Ka'ab bin Ashraf di sini, kita wujudkan. Ashrafnya sudah ada, yang belum ada Ka'abnya. Nikah, habis nikah anak jantan kasih nama Ka'ab. Lagi baru ada Ka'ab bin Ashraf. Istauda'a, yang menitipkan siapa? Hu ya. Hu pada Ka'ab bin Ashraf. Siapa yang titip? Quraisyun, siapa orang Quraisy. Nitip berapa? Dinaron, pada 1 dinar. Wis dititip fajahada, maka menolak siapa? Ka'ab hu pada dinar. Maksudnya tidak ngaku kalau nitip awak, mana ada. Mana buktinya?
Susah juga. Dalika bermula di sana aitar kul adai, yakni meninggalkan, memberikan atau mendatangi, bi annahum itu dengan sesungguhnya ahlul kitab, qalu itu berkata siapa ahlul kitab, bisa babi qaulihim dengan sebab ucapannya ahlul kitab, laisa tidak ada alaina itu atas kami, fil ummiyina di dalam orang-orang bodoh, ayil arabi yakni orang Arab, sabilun apa dosa atau jalan, maksudnya jalan ini ai ismun yakni dosa. Karena menurut orang Yahudi, kita yang tidak Yahudi disebut dengan orang ummi. Orang-orang ummi itu orang yang bodoh-bodoh katanya. Cuma waktu itu orang Yahudi ini berada di di kalangan orang Arab. Jadi orang Arab waktu itu diomongi katanya orang ummi. Kata orang Yahudi, kami tidak ada dosa kalau kami bohong. Kamu nitip ke saya 1 dinar, saya bilang tidak ada nitip kamu. Itu tidak dosa. Kenapa? Karena kamu bukan orang Yahudi. Tapi kalau kamu orang Yahudi, awak titip sama kamu, terus awak bohong, nah itu baru awak berdosa. Katanya orang Yahudi. Akhirnya dibantah sama Allah. Kenapa? Listihlalihim, karena menghalalkannya ahlul kitab, zulmaman pada menzalimi seseorang, khalafa yang mengingkari siapa man dinahum pada agamanya ahlu kitab. Kalau kamu dak Yahudi, ya awak dak apa-apa, bohong gitu. Wa nasabu, dan membangsakan siapa Yahudi, siapa ahlu kitab, pada istihlalihim ilaihi kepada Allah Ta'ala, tapi dia tanpa disadari bahwa mereka itu bohong atas nama Allah. Dia bilangnya kan gitu, awak tidak berdosa soalnya kamu bukan orang Yahudi. Berarti dia ngarang-ngarang atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqulu, dan berkata siapa ahlu kitab, alallahi atas Allah, al-kadziba pada bohong atas nama Allah. Kayak ada santri manggil kawane, katanya dipanggil guru nih, padahal guru nih tidak ada manggil. Siapa lah? Sing parah lagi, manggil terus ngomong, kamu dipanggil apa? Katanya mau dikasih es krim. Terus datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa? Ada apa? Kata manggil apa? Nggak ada yang manggil. Terus kamu marah-marah sama kantinya. Itu namanya bohong atas nama guru. Tapi kalau yang orang Yahudi ini tadi bohong atas nama, jangan diterus-terusi karena itu ilmunya orang Yahudi. Fi nisbati dalika, di dalam menisbatkan istihlalihim tadi ilahi kepada Allah. Di langitan juga pernah kebunyai guru-guru nih, guru-guru, ya kawan-kawan guru tuh bilangi kawan guru si kok, biasanya guru kok tadi digudo terus kan, dipecandai terus, dibilang, kamu dipanggil bunyai. Iya bang, iya kompak galon, iya panggil, suruh bak nampan. Untuk apa? Stop situ katanya, put, suruh ngambil nasi katanya. Bawa lah nampan. Nampan sampai di Assalamualaikum, ada apa? Katanya bunyai tadi suruh ngambil ini apa namanya, nasi katanya. Sing kawane guys, arep-arep moga-moga dapat nasi gitu kan. Sing kawane di asrama tuh tadi. Akhirnya bunyainya karena daripada orang kota di malu kan, nampaknya serius gitu daripada malu tadi. Siapa saya nyuruh gitu kan. Bu, guru-guru itu tadi nyebutnya kata suruh bawa
nampan sama ambek nasi gitu teh. Mikir dulu punya ini kan. Oh, iyalah. Akhirnya cair. Apa tuh tadi? Bunyainya karena ya nggak pingin ngambil pikir panjang plus nasi di dapur banyak kan. Lalu banyak ya iyalah. Mana tadi nampannya? Diambil nasi pok pok. Tambah lauk wis kenyang lah tuh dia berbalik. Orang tadi nggak sadar masih ibaratnya bangun tidur gitu kan. Disuruh katanya ya wis lah. Ya udah ketawanya biasa bae. Dikira kan beneran. Pas sampai ke asrama emang di kamar guru-guru. Soalnya gurunya masih bujangan galau waktu itu kan. Akhirnya ketawa galau yang guru-guru tadi. Duh, betulan, woi. Kita tuh bercanda ya tadi. Tapi kok cair ya, alhamdulillah ya lah makan gitu. Akhirnya cair ya masih makan. Yang guru-guru itu. Dan itu waktu itu bunyainya marah waktu itu. Karena bohong. Siapa sih yang bohong? Siapa sih yang nyuruh kamu? Itu saya dapat cerita gara-gara guru-guru itu tadi kumpul galau plus ada bunyainya lagi cerita masa lalu. Awak sebagai guru muda gitu kan, awak enggak tahu ceritanya karena guru-guru ini tadi lah nikah gitu. Sekarang yang dulu belum nikah, waktu ini lah nikah. Awak ngandeng cerita tadi. Masih ingat tak Bu katanya? Apa? Yang waktu itu tuh, siapa nih namanya nih? Ngambil nasi itu loh Bu ke rumah. Tuh kita tuh lah yang apa namanya? Yang bercanda sama dia tuh. Waktu itu wak marah itu. Aku bisa bohong atas nama saya tuh loh. Waduh gitu kan. Sama kayak kelakuannya iblis. Iblis bohong sama Nabi Adam. Bilang buah itu kan wala taqrabu hadhihi syajarah. Allah kan bilang jangan dekati pohon ini. Gak boleh di surga kamu makan ini, gak boleh. Sama iblis dibohong. Allah Subhanahu wa taala itu kan yang apa tuh namanya? Yang gak boleh itu kan ini. Sing ini kan boleh. Kata si iblis tadi, sing ini kan boleh, gak apa-apa. Intinya Nabi Adam itu berbuat kesalahan bukan atas niatnya tapi karena ngedenger ada Allah boleh. Makanya nyawa langsung oh, boleh ya? Iya. Ya wes lah akhirnya dibawa tadi sama Nabi Adam. Atas nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang-orang yang bawa nama orang sing bujuk kayak gini, itu berarti niru tindak lakunya iblis dan datuknya yaitu apa ya orang Yahudi dan datuk-datuk yaitu iblis tadi. Nah, makanya jangan ditiru pula di kita. Jangan ditiru di kita ya. Wahum bermula ilahi kepada Allah, wahum bermula ahlul kitab ya alamuna itu mengetahui siapa ahlul kitab. Padahal mereka dewa itu sebenarnya orang Yahudi itu tahu annahum pada sesungguhnya ahlul kitab kadzibun itu bohong. Dia tuh sebenarnya tahu kalau kita tuh lagi melakukan kebohongan. Allahu a'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna biha ana al-layli wan-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Salat kabeh. Saya enggak ngaji mana? Mana yang itu belum ngepin? Mana? Tahu ya. Latihan apa? Iya. Yang Putri yang berhubung nengok ini nampaknya semangat galak dimaafin.